Ya, Cik Tuan Puan semua, kami balik lagi di segmen kedua Puan Mai. Betul. Kita kan apa nama tu sesuai janji yang diucapkan tadi Cik Azzi. Betul bak kata orang Puan Mai, apa nama tu belati bukan sembarang belati. Ya. Belati dibuat di waktu pagi. Janji bukan sembarang janji. Janji kami harus ditepati. Betul. Tu dia. Kerana janji yang ditepati itu Cik Tuan Puan harus janji yang sudah diungkapkan harus ditepati, yakni pada pagi hari ini jemputan spesial kita yang hadir dari Tak Melayu ya. Ya Puan Mai, Cik Puan semua, sebagaimana kita ketahui bahawa memang pemerintah kita Puan Mai kerana berupaya untuk melahirkan bibit-bibit muda Puan Mai yang nantinya sejak dini akan dibina menjadi seorang pendakwa dai hebat. Nah, hari ini kita punya jemputan yang tentunya berkenaan dengan perbincangan kita tentang dai cilik Puan Mai. Ibaratnya kita berbincang masalah skill Cik Azzi, kemudian prestasi kan gitu. Jadi kata orang Puan Mai, apa kecil-kecil cili api, tapi kecil-kecil tu walaupun kecil dia pedas sekali Puan Mai. Itu apa namanya tu, lada rawit lah. Lada rawit. Jadi kita sapulah Cik Azzi langsung Cik Azzi jemputan Puan Mai kita. Perkenalkan je lah langsung. Betul. Cik Tuan dan Puan, pada pagi hari ini kita ada jemputan spesial dengan tajuk kita Cik Azzi. Tajuk kita Dai Cilik Provinsi Riau. Ini bukan main lagi Cik Tuan. Ada siapa saja Puan Mai? Betul, ada jemputan kita dua. Kita sapu dulu yang lebih tua dulu Cik Azzi. Ayolah Puan Mai. Ya, ini Bu Tengku Asmaroni SPDMM Cik Azzi. Jadi ini merupakan Direktur Wilayah LPPTKA BKPRMI Provinsi Riau. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Walaupun di tengah cuaca sejuk, tu dia. Masih diberi kesehatan kesempatan. Alhamdulillah. Mungkin Bu Tengku nak menyapa peminat-peminat, silakan langsung. Ya, selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bersama Ananda Haikal, santri terbaik dari Provinsi Riau, yang kemarin waktu PASI meraih juara 2 di tingkat nasional di embarkasi Asrama Haji Embarkasi Batam. Iya, cukup dulu ya Bu ya. Jangan panjang-panjang dulu ya Bu. Kalau panjang-panjang nanti ketinggalan Ananda kita Haikal ya. Kata orang tadi tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Saya nak kenalkan pula Puan Mai yang kecil, comel, jadi gemoy je Puan Mai. Ini handsome. Ini Cik Puan semua, ibaratnya beliau ini sangat kecil, umur masih muda. Kalau tak siap Cik Haji, umur dia baru 11 tahun, tapi prestasi yang sudah diraihnya luar biasa Puan Mai, menggunung Puan Mai. Saya akan perkenalkan dai cilik kita, Haikal Muflihum Akmal. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam Pak Cik. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Wih, comelnya Puan Mai. Pandai langsung dia yang panggilnya Pak Cik. Dia ini salah satu dai cilik nasional Cik Puan semua yang mempunyai prestasi, membanggakan Provinsi Riau tentunya Puan Mai. Bahkan prestasinya bukan hanya itu saja, banyak prestasi dan dah ditorehnya. Nanti kita korek-korek. Betul. Sebelum kita ke Ananda kita Haikal Cik Azzi, tentunya kita apa dulu berbincang daripada BKPRMI PPTKA ya, dari ini apa tu, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia ya. Mungkin Bu Tengku bisa memberikan sedikit apa namanya informasi kepada Cik Tuan dan Puan yang di luar sana. Ini BKPRMI ini seperti apa, dan Ibu selaku Direktur Wilayah LPPTKA ini boleh diceritakan tentang BKPRMI. Terima kasih Puan Mai. LPPTK BKPRMI ini adalah suatu lembaga pembinaan pengembangan taman kanak-kanak Al-Quran, taman pendidikan Al-Quran. Di bawah induknya itu BKPRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jadi dia hanya setara taman kanak-kanak saja? Ada. Jadi di bawah lembaga LPTK ini ada beberapa sekolah yang dibina. Yang pertama itu taman kanak-kanak Al-Qurannya. Itu usianya sudah tahu kita 4 sampai 6 tahun ya. 12 tahun ya Bu. Iya betul. Kemudian usia TPQ Taman Pendidikan Al-Quran itu 7 sampai 12 tahun. Nah, Haikal ini berangkat ke PASI kemarin mengikuti tingkat TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran karena usia dia masih SD.
Kemudian ada TQA, Ta'limul Quran lil Aulad. Itu setingkat SMP atau MTS ya, 12 sampai 15 tahun. Hasil Silaknas baru-baru ini di Jakarta, di Bekasi, Jawa Barat kemarin itu ada lagi sekolah yang di bawah binaan LPTKA yang biasanya di bawah Lembaga Sakinah, Keluarga Sakinah. Sekarang masuk ke bawah LPPTK, yaitu TAAM, Taman Asuh Anak Muslim. Taman Asuh Anak Muslim. Iya, sebetulnya ya. tak asing ya, semacam taman penitipan anak gitu ya. Tetapi ini dikhususkan Taman Asuh Anak Muslim. Jadi khusus anak Muslim kita terima untuk dibantu mengasuhnya. Mengasuh. Kemudian taman apa nama ini di bawah Lembaga Pendidikan Al-Quran ini ada event 3 tahunan sekali. Itulah dia Festival Anak Soleh. Festival Anak Soleh Indonesia. Oh, Indonesia. Ya, FASI. Jadi FASI, betul. sekarang ini FASI-nya yang sudah ke-12 kemarin ya. Ke-12. Jadi si Haikal ini sudah mengikuti ajang FASI 2 kali. Seusia SD ini ya. Jadi di Palembang kemarin ikut, tetapi ini ya belum meraih juara ya. Nah, kemudian yang di Jawa Barat, Bekasi Jawa Barat, alhamdulillah meraih juara 2 si Haikal kita nih. Berarti kalau BKPRMI Riau ini mungkin berkaitan daripada kegiatan-kegiatan secara religi nih nampak Encik Aziz ya. Karena ini Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ini tidak terlepas dengan kegiatan-kegiatan religi yang dititaja ya. Betul, karena lingkupnya memang seperti itu. Iya. Kemudian kita memang punya moto di LPPTK itu sendiri, yaitu menyiapkan generasi Qurani menyongsong masa depan gitu lah. Ini sinkron dengan generasi emas 2045 yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Ini luar biasa, dia relevansinya jelas ke situ ya. Tapi memang dari upaya-upaya seperti inilah untuk melahirkan nantinya generasi muda yang bernas, Islami, dan juga punya wawasan dakwah yang luar biasa. Nah, saya dah tak sabar nak tanya dengan yang comel kecilnya ya. Apa Cik Haji nak ditanyakan dengan Ananda kita Haikal? Saya panggilnya Haikal saja ya. Haikal, tentunya kan kita tahu semua yang kita lakukan itu peran orang tua memang sangat utama. Tapi penonton dimanapun berada ni nak tanya ya, kan kita tahu prestasi Haikal ni luar biasa. Saya kok dah baca ini prestasinya Puan Mai, Malu kita habis malas. Banyak betul, banyak prestasinya di 2021, 2023, 2024 banyak lagi yang tak payah saya bacakan satu-satu. Haikal mula usia berapa dah mula mencintai dunia cuap-cuap macam dai pidato ini? Dia dah mula apakah memang diarahkan orang tua atau memang dari diri Haikal sendiri nak macam tu? Boleh cerita singkat nak? Nah, kalau masalah itu Pakcik. Ya saya. Nah, itu Haikal bermula dari kelas 1 Pakcik. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Nah, itu karena orang tua nyuruh ke atau memang dari diri sendiri? Memang dari diri sendiri. Cerita sikit macam mana? Nah, kalau masalah RTV ini karena memang Haikal ingin juga terkenal ya kan Pak Koi. Iyalah, macam pakcik kan? Iya. Makanya Haikal masuk Riau Televisi ini. Pernah masa tu ikut Riau Televisi? Iya, Pak. Dalam kejuaraan apa? Dalam kejuaraan pemilihan bocah talent Riau. Bocah talent Riau. Jadi pernah ikut di program kita di Riau Televisi dan pada masa itu menang ke, kalah ke, atau sebagai batu loncatan ke? Nah, itu pada masa itu alhamdulillah Pak Haji. Alhamdulillah. Atas izin Allah, Haikal tuh meraih juara 2. Alhamdulillah. Ini talentnya boleh ikut di Riau Televisi itu apa tuh? Dai? Ceramah Ceramah agama. Masih ingat topiknya apa masa itu? Lupa tak apa. Pakcik tak marah. Nah, kemudian kan seiring jalan bermakna ini kan diarahkan orang tua juga, kemudian dibina juga, dan akhirnya kejuaraan demi kejuaraan Haikal ikuti sampai ke titik saat ini. Nah, Haikal sebetulnya dalam perjalanan karir Haikal ingin menjadi, sebetulnya di dalam diri Haikal sendiri memang ada tak nanti keinginan nak jadi apa? Ni pakcik nak tanya. Apakah walaupun ikut kejuaraan macam ni Puan Maya, tapi keinginan ni kita
kita tak tahu tak tiba-tiba nak jadi doktor pemain atau bukan ahli dakwah dan macam mana, boleh cerita? Nah, kalau masalah itu Pakcik, Haikal mengukir prestasi itu karena Haikal memiliki satu tujuan. Apa tujuannya? Dua tujuan. Dua tujuan jadi bukan satu, berarti lebih ya. Apa tujuannya? Tujuan pertama Haikal tuh ingin menjadi ahli agama atau luar menjadi biasa, ulama. Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, Yang kedua itu Haikal ingin menjadi presiden pemimpin negara. Luar biasa. sekarang ganti Pak Prabowo lari. Ini mungkin Ananda kita Haikal, ini prestasi selain daripada prestasi mungkin sebagai dai cilik provinsi Riau, ini apa lagi tagline yang ada pada diri Ananda kita Haikal yang ini? diikuti. Oh iya. Nah, kalau di RTV ini kan Haikal kan di tahun 2019-2020 ya kan? Iya, Nah, di tahun 2020 sampai 2022 itu Haikal tuh berlomba di FASI, Pakcik. Di Fasti yang Festival. tadi yang Ibu sampaikan tadi yang Festival Anak Soleh Indonesia. Itu tingkatnya Nah, itu tingkatnya mulai dari kecamatan, kota, dan provinsi. akhirnya dari Sampai saringan-saringan akhirnya ikut Akhirnya sampai Haikal lolos untuk Sampai ke menjadi nasional. utusan dari Pekanbaru. Riau. Pekanbaru atau Riau menuju tingkat nasional. Luar biasa. Karena ini memang untuk pelaksanaan itu harus diseleksi CSD. Jadi luar biasa. Nah, Cetapan semua ini merupakan motivasi juga bagi Cik Tuan yang punya anak di rumah. Orang tua tiada salahnya untuk mengarahkan anak-anaknya menjadi seorang pendakwa ataupun ikuti talent yang dia punya ya Puan Maya. Ya, kemudian juga Ananda Haikal ada di dalam di depan kita ni Cik Aziz ada dua piala yang terpampang dan satu lagi ni kan besar. Puan Maya dah tak sabar main langsung je. Penasaran Cik Dia Aziz. penasaran. Prestasi-prestasi apa yang diraih di antara dua piala yang dibawa pada pagi hari ini ya, satu warna silver, satu lagi warna kuning emas. Yang paling tinggi ini piala Yang besar yang apa diraih? tu? Nah, kalau piala ini apa? Piala FASI, Pakcik. Pasti Pasti. untuk tingkat Tingkat nasional. nasional juara berapa? Juara 2. Di mana? Di Bekasi, Jawa Bekasi. Barat. Luar Belum biasa. lama lagi, belum lama ini melaksanakan daripada FASI, mengikuti FASI. Mungkin nak tanya sikit sebelum yang piala kedua ya. Pada saat juara ni dapat apa? Nah, Dapat duit tak? Dapat uang. Dapat. Itu yang penting. Iya, penting ya. masa iya udah tingkat nasional tapi nggak Oh, dapat. tu. Tengok Uang dakwahnya dah pembinaan. bermain ni pemain Nanti memang akhir nanti bisa kita Boleh, tengok boleh, seperti boleh, apa boleh. dia berdakwah. Yang kecil itu apa? Juara apa? Kecil. Yang mana, Pakcik? Yang kecil yang kuning. Nah, kalau yang ini nih itu lomba model, Pakcik. Oh, model juga. Model itu modelnya Cik Aziz, penasaran kita. Patutlah dari Lawannya Cik stylenya. Ezi. Kan lawannya Cik Ezi tak ada. Sekarang dia jadi generasi saya luar biasa. Sama-sama. Kenapa? Sebenarnya ada dua nih, Pakcik. Nah, tapi kalau satu laginya kan untuk sekolah kan, Pakcik. Oh, tak karena boleh diambil. sekolah kan juga sudah berjuang. Betul. Membawa daripada nama sekolah Cik Aziz. Haikal, Bu Tengku, kami masih banyak pertanyaan, tapi kita betul. tahan dulu ya Pak Maya. betul. Nah, Cetapan semua masih banyak hal-hal yang akan kami ungkap daripada jemputan kami narasumber kami pada hari ini. Tapi kita juga ditunggu ada berita juga Pak Betul Maya. Cik Tuan sebelum kita langsung ke jemputan kita spesial. Cik Tuan kita nak berehat, nanti kita bincang lagi dengan jemputan spesial kita. Jangan ke mana-mana, tetap di Detak Melayu. Ya, Cik Tuan dan Puan, balik lagi kita di Detak Melayu. Kita masih bersama jemputan spesial kita Betul, pada Puan Mai. pagi hari ini ya, dengan Puan dai Mai, cilik kita. Langsung saja lagi ke Bu Betul? Tengku nampaknya. Dah tak sabar, dah tak Eji sabar. langsung memberi Dia dah jalan tak sabar nampaknya. saya Puan Mai. Nah, ini bertengku untuk pelaksanaan FASI kemarin, Festival Anak Soleh Indonesia yang ditaja oleh LPPTKA dari BKPRMI Riau. Ini kan per 3 tahun nih. Nah, ini terakhir mungkin kemarin FASI yang keberapa kemarin tuh? Masih ke-12. Ke-12 ini tentu punya perencanaan. Nah, seperti yang tadi si Haikal tadi kan juara 2 dai ya untuk tingkat nasional. Ini seperti apa persiapan untuk masa yang akan datang untuk meningkatkan mungkin kualitas daripada generasi-generasi yang akan ikut FASI berikutnya.
Betul dan sekaligus juga kendalanya juga apa dalam melakukan itu? Alhamdulillah memang kita sudah berangkat dan alhamdulillah juga kita sudah berhasil ya. Walaupun tak sebanyak prestasi seperti prestasi 11 di Palembang itu 9 kejuaraan kita peroleh. Yang diraih. Yang diraih berapa? kejuaraan? 9. Kalau sekarang ini Kita kemarin cuma 3. ikut jadi berapa cabang? Dari kita ikut kemarin cuma 10 cabang. 10 cabang. Tapi alhamdulillah. Tak banyak. Memang kita karena ada kendala tadi, terutama di pendanaan. Ini sangat penting, sangat vital. Iya betul. masalah Jadi kemarin itu kita kalau seperti tahun sebelum itu kita memang difasilitasi oleh Pak Gubernur ya. Kemudian di sana juga free untuk kontribusi. Tahun ini kebetulan pula di pusat. Ini kemarin kan sempat ini ditawarkan ke Kepri tuan rumah. Tetapi sepertinya Kepri karena wali kota apanya memang PJ juga. PJ juga. Tak berani mengeluarkan anggaran betul, gitu. betul. Di tawaran ke Riau apalagi kita juga tak Juga kita sanggup. juga PJ juga di Tapi sini. kalau ke depannya kita kalau memang sama-sama mari kita terima nanti. Betul. Tapi Karena juga mengingat kegiatan daripada FASI ini membawa generasi kita Qurani khususnya ya untuk membawa daripada nama negeri kita juga Provinsi Riau tidak terlepas mungkin untuk pendanaan ini untuk pembinaannya seperti apa kemudian juga dukungan pendanaan dari pemerintah itu ini memang harus kita dapatkan karena mungkin kalau tak mendapatkan dari dukungan daripada pemerintah kegiatan ini sepatutnya secara mandiri begitu ya. Jadi agak susah juga wali murid kita yang kita bebankan jadinya kan. Betul. Jadi kita memang seleksi untuk dari kecamatan kan tingkat kabupaten kota. Kemudian untuk tingkat provinsi tentulah putusan dari kabupaten kota. Jadi kemarin karena kami lihat juga situasi kita memang suasana pilkada, kemudian kita juga minta tolong ke sini, takutnya nanti tolong ke sini, jadi kita tidak bisa ya. Jadi tidak boleh memihak kemanapun. Akhirnya kami memang turun ke lapangan beberapa kabupaten yang bersedia didata untuk seleksi kemarin ini. Jadi kita turun sebetulnya memang kita buat fasi tingkat provinsi begitu. Kita teruskan fasi yang ke-8 tingkat provinsi kemarin itu kita teruskan semestinya. Tetapi karena keadaan situasi juga memang tidak memungkinkan kita seleksi. Jadi alhamdulillah kemarin itu kita berangkat memang swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Iya. Tapi tak terlepas juga antusias masyarakat juga untuk Betul, ikut masyarakat masih bersinergi walaupun terkadang secara pendanaan minim ya. Secara mandiri. Dan jadi itu bentuk daripada pembinaan kepada mereka-mereka ini. Itu berapa lama prosesnya, Bu? Untuk sebelum mereka ini berangkat mewakili Riau. Kita kan Oktober itu 24 sampai 27 Oktober ya. Berarti mulai dari Juli kita sudah kasih pengumuman, kita himbau seluruh kabupaten kota, BKPMI kabupaten kota untuk melaksanakan dan mereka sudah bersiap. Bersiap. Jadi kemarin waktu mau berangkat, kami sudah audiensi juga dengan Karokesra, kemudian mau bertemu PJ waktu itu Pak PJ lagi Jakarta. Jadi kita akan mengerti saja dengan kondisi. Tapi kita memang berharap sebetulnya. Tapi apalah daya kita ini kan tak bisa memaksakan pula ke pemerintah. Akhirnya kami rapat dengan wali murid di Aula Kemenak Kota Pekanbaru. Kita undang seluruh kabupaten kota termasuk Siak, Pelalawan, Kampar ya. Kita undang bagaimana anak-anak yang terpilih ini bagaimana diberangkatkan apa tidak. Kalau diberangkatkan terpaksa kita dana masing-masing dari seluruh wali santri. Tetapi wali santri positif. Wali santri pun karena udah terlanjur Bu Dirwil kami sudah bersiap, anak kami dah dikasih tahu di sekolah itu persiapan. Jadi kami tetap berangkat walaupun semoga nanti balik dari sini ada bantuan. Ini luar biasa. Ini tentu mengingat tadi masalah pendanaan. Ini untuk ajang 3 tahun sekali. Ini persiapan luar biasa untuk melobi baik pada pemerintah, kemudian perusahaan-perusahaan untuk mendukung kegiatan FASI. Ini juga tidak terlepas masalah pendanaan supaya juga nanti bisa lebih ramai lagi untuk mengikuti daripada kegiatan-kegiatan FASI. Kemudian juga mengingat juga mudah-mudahan tidak berpengaruh dengan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan FASI ke depannya. Tapi mungkin sejatinya apabila mungkin normal saja sistem pemerintahan kita mungkin tidak ada kendala ya. Tapi ini karena pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan. Ini kita memahami ya. Kemudian Cik Zi kami udah bicarakan juga sama pengurus BKPMI, ketua kita kan nih Bapak Muhammad Hasbi
FB ni. Insya Allah nanti ke depannya Bu Tengku kita akan masuk ke anggaran. Insya Allah Mudah-mudahan kita ya, serahkan di anggaran. dimudahkan masalah anggaran ini paling penting Cik Ezi, supaya budak-budak ini tadi bisa ikut dan melihat kemampuannya di tingkat nasional, Iya, bahkan betul. nanti ikut internasional juga. Iya. Nah, Ananda Haikal sendiri kan tadi dah cerita, Cik Eji dah baca, Pak Cik dah baca semua profilnya, bagaimana prestasinya luar biasa. Nah, kemudian dari banyak pertandingan-pertandingan yang diikuti, apa yang sangat berkesan dan kenapa berkesan? Yang sangat berkesan itu ada 3 ya. Boleh banyak ternyata. Apa tu 3? Yang paling berkesan tuh yang pertama di Rio Televisi ini. Oh, terima kasih. Kenapa berkesan? Karena ini adalah awal karir Haikal. mengikuti ajang kemarin Jadi Cik Ezi. mulai karir itu dari sini ya? Iya, mulai karir itu dari sini. Yang kedua? Yang kedua tuh model. Kenapa? Karena dengan model, dengan ceramah, Haikal dapat terkenal, dan juga atas izin Allah Haikal juga bisa terkenal. Dan yang ketiga? Nah, yang ketiga nih, inilah dia, Pakcik, yang pasti. Yang pasti yang akhirnya untuk tingkat nasional mendapat juara kedua. Nah, Iya. itu dia. Ada tak bayangan ke depan lagi? Haikal tak boleh sampai di sini, masih banyak yang ingin Haikal raih. Iya, masih ada, Keinginan. Pakcik. Apa itu? Masih bisa. Untuk meraih prestasi lagi, mengukir prestasi yang belum pernah Haikal raih, Haikal raih. Nah, kedepannya ada rencana apa yang nak diikuti lagi Haikal? Nah, kalau kedepannya rencananya tuh Haikal dapat mensiarkan agama, mensiarkan ceramah Haikal, ya kan Pakcik? Iya. Menjadikan anak-anak bangsa menjadi anak-anak yang taat dengan Luar agama. biasa. Amin. Nah, Bu Tengku sedikit, Bu Tengku, ini masa usia ini kan dia usia. kemarin waktu TK, Iya, dia betul. mengikuti daripada Da'iya, kemudian waktu SD, kemudian nanti tingkatan SMP dia bisa ikut lagi. Masih untuk bisa kegiatan dia ikut. bisa, ya? Iya, karena dia belum juara 1 ya Belum dalam juara satu. jadi masih boleh ikut. Masih bisa. Gitu. Besok boleh ikut di tingkat TQA dia. TQA itu umur 12 sampai 15. Alhamdulillah nih dia Masuk usianya? Masuk. 11 ya, Besok ini 12 kan ya. SMP, tingkat SMP dia alhamdulillah udah lulus juga di MTS unggulan ya. Oh, Alhamdulillah. dia Sebagai berprestasi. siswa undangan dia. Wah, luar biasa Jadi nih Cik besok Ezi. bisa ikut jadi lagi memang ada insya peluang Allah ya. ya. Mudah-mudahan Tapi kita- tetap kita adu dulu Cik Zi sama sebelum Tetap seleksi Jadi kita di tetap kabupaten kota. fair ya Iya, caranya. betul. Ya, kami berharap mudah-mudahan semuanya dijabah Allah apa keinginan-keinginannya, dan tentunya berharap nanti Haikal ini adalah sosok anak bangsa khususnya negeri Riau ini yang mengharumkan, membanggakan kita. Nanti bukan hanya tingkat nasional saja, juga internasional. Internasional. Ya, Seperti mudah-mudahan. pernah kami menjemput juga itu Aisyah ya Pak Maya, yang dia mengikuti MTQ tingkat internasional, waktu itu juara 1. Ya. Dan Mudah-mudahan Ananda kita Haikal ni juga Cik Ezi, cara dia juga untuk memperkenalkan diri bukan secara langsung tetapi di media sosial juga dia bermain juga ada nih. main di mana main Ada media? dia, Boleh cerita biar ramai peminatnya nanti. Betul. Nah, kalau misalnya Haikal tuh bermain Pakcik di Instagram. Instagram aktif ya? Aktif. Luar biasa. Kemudian boleh sebut apa biar langsung orang tahu nanti. Nah, Follow. Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lainnya. Instagramnya apa namanya tuh? namanya? Nah, kalau nama Haikal tuh Haikal Muflun Akmal Official atau tidak DCHMA ya. Oh, nama Sekarang ini Cik Eji, kan kita masih ada masa sedikit Ya, sebelum oh iya kita- Cik Zi, kita selain Haikal juga kemarin ada 2 orang menang dari SIA tingkat Mana TKA. dia? Oh, tak di bawah. Nanti lain Karena masa. jauh dari Siak Cik Ezi. Iya, Transportasi. harapan 1 ya, harapan 1 ceramah agama tingkat TK ya. Kemudian tartil Quran juga tingkat TPG. Luar biasa. Ya. Haikal boleh 1 menit saja Haikal. Acik nak tengok pembukaan sebagai seorang dai sikit 1 menit Betul. saja. 3, 2, 1. Ya, baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Nah, Dah. pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Ya, itu luar biasa. Nampak Dari awal betul, pembuka Bi. nampak Pemai. Betul. Dirinya luar biasa Pemai. Nah, ini mungkin terakhir ni masuki bulan suci Ramadan kan dai cilik ni ada nak ngisi kegiatan-kegiatan di bulan suci Ceramah-ceramah. Ramadan. Boleh Kalau- sikit.
Kalau sekarang masih belum ada yang Belum ada ya. Nah, kalau misalnya nanti di Menjajak bulan bisa Ramadan, diminta itu. nah kan kita nggak tahu juga ya kan. Itu semua kan takdir dari Allah. Betul. Mana tahu dipanggil pula nanti ini Cik Ezi kan setelah keluar dari tak Riau Melayu tadi, ni masuk. banyak penawaran untuk ceramah di masjid-masjid ya. Baik. Khususnya untuk dari cilik Cik Ezi Bu, ya. Tengku terakhir harapannya apa Bu Tengku, silakan. Oh iya, harapan saya kepada seluruh BKPMI Kabupaten Kota mungkin untuk bersiap-siap. Kita 2026 rencana juga akan mentajak Festival Anak Soleh tingkat provinsi. Walaupun tidak seluruh cabang yang akan kita ikuti, mungkin 5 mungkin ya, ada 16 cabang ya. Jadi kita bagi nanti pas fasi 2027 insya Allah yang hasil rapat Pradirul kemarin itu di Papua, tetapi ada rencana juga di Bali. Kita lihat nanti keadaannya ya. Ya, ini Kemudian jawabannya ya. ya, jadi saya himbau kepada seluruh santri TKA, TPA juga TQA untuk bersiap, rajin-rajin belajar. Kemudian belajarlah sejak dini karena nanti yang akan menentukan anak-anak apabila dewasa ya. Kemudian kepada Haikal Ibu ada pantun juga nih. Tebanglah tebu lalu peraskan untuk berbuka bulan puasa. Sedap tuh. Tuntut ilmu lalu amalkan untuk bekal apabila dewasa. Wih, luar biasa, Masya Ilmu harus Allah. diamalkan. Terakhir ya, saya mungkin mengucapkan karena kita memasuki bulan suci Ramadan ya, saya mengucapkan mohon maaf lahir batin juga kepada seluruh pengurus BKPMI ya, Kecubung Batu. Waktu kita dah lewat. Iya, Kecubung Batu dari Kalimantan, elok bersanding dengan berlian. Sebentar lagi bulan Ramadan, salah dan hilap mohon maafkan. Ya, terima kasih Ya. Ibu Terima Tengku, kasih atas kehadiran dia. Ananda Haikal, Ya. terima kasih, mudah-mudahan berprestasi. Dan catatan semua sebagai penutup kita langsung saja informasikan informasi terakhir kami yang akan dibacakan oleh Ananda kita, Haikal. Baik, silakan Ananda Haikal. Selalu menjadi permasalahan kota Pekanbaru, kita diguyur hujan deras. Wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru kali ini sangat diharapkan bisa menanggulangi permasalahan banjir, atau salah satunya sedang membenahi pembangunan ruko dan bangunan yang dapat mengurangi daerah resapan air. Dan informasi Mister, ini ya. sekaligus merupakan informasi penutup kami, dan kami minta maaf apabila selama bersiaran banyak salah hilap kami. Sempurna Allah punya kekurangan kami berdua. Betul, akhirnya saya Puan Manap Hadi. Saya Ezi bin Abdul Sattar beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir memang menjadi momok menakutkan bagi warga Pekanbaru, terutama saat musim hujan. Dengan telah dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru, sejumlah harapan dititipkan oleh masyarakat, salah satunya soal penanganan banjir. Hal ini juga yang disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Pekanbaru, Rois. Salah satu penyebab banjir ialah banyaknya ruko dan bangunan yang dibangun di daerah yang rawan banjir, sehingga ruko dan bangunan menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Di samping itu, bangunan-bangunan tersebut juga dapat merusak sistem drainase yang ada sehingga air hujan tidak dapat dialirkan dengan baik. Oleh kerana itu, ia berharap Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat menata bangunan dan ruko tersebut sehingga ketika diguyur hujan tidak terjadi luapan yang menyebabkan banjir. Kami lah ya mengapresiasi untuk melakukan penataan. Jadi memang harus dilakukan penataan ulang secara berangsur-angsur tentunya ya. Daerah-daerah mempunyai perumahan-perumahan yang tidak dibenarkan secara aturan didirikan bangunannya sebagusnya tidak usah diberikan izin. Kemudian ruko-ruko yang membangun tetapi dia tidak membuat space untuk jalan air lewat, itu ya jangan dikeluarkan izinnya, sebab itu juga faktor-faktor yang menurut saya tidak, atau ya kalau nggak minim ya mungkin boleh tidak dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, sehingga program itu jalan tetapi yang hambatan-hambatan itu tidak diselesaikan. Jadi Rois menekankan supaya Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat fokus dalam penanganan permasalahan banjir di Kota Pekanbaru. Nur Kumala Adika dan Sugierto mengabarkan.